Berbagai jenis barang bukti narkoba seperti ganja, ekstasi, dan ratusan gram sabu-sabu dimusnahkan Kejaksaan Negeri Lampung Utara Senin siang. Pemusnahan disaksikan oleh polisi dan tentara. Pemusnahan barang bukti. Ganja dimusnahkan dengan cara disiram solar dan dibakar. Sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai dan di blender. Untuk barang bukti senjata tajam, senjata api dipotong-potong dengan gergaji besi dan ponsel dihancurkan dengan palu. Barang bukti yang dimusnahkan telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah dan para pemiliknya telah menjalani penahanan di Lapas Kalianda. Barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil sitaan dari para penjahat yang ditangkap sejak Januari 2022. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pemusnahan barang bukti. Mantan calon Bupati Pesisir Barat Arya Lukita Budiman menjalani sidang perdana di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandar Lampung, Senin siang. Ia didakwa korupsi proyek pembangunan jembatan Wai Batu Pesisir Barat tahun anggaran 2014. Saat itu terdakwa berstatus sebagai pemilik proyek. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara 339 juta rupiah dari nilai anggaran 1,3 miliar rupiah. Sidang perkara kasus itu digelar secara virtual dan terdakwa Arya Lukita Budiman mengikutinya secara daring. Kasus itu bermula ketika Arya meminjam perusahaan orang lain untuk ikut tender proyek, lalu memerintahkan stafnya menandatangani seluruh berkas dan melaporkan pekerjaan selesai 100%. Namun setelah diperiksa, ada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Nomor 1.03.103 dan seterusnya pada DPA Dinas Pekerjaan Umum pertambangan energi dan anggaran batu sebesar 1.302 juta rupiah dengan nama kegiatan peningkatan jembatan. Terdakwa menyatakan keberatan atas tuduhan jaksa kepadanya. Sidang ditunda dan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan eksepsi dari terdakwa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Inilah penampakan jalan di Desa Warga Indah Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulang Bawang. Jalan yang rusak dan berlubang digenangi air setelah hujan. Jalan jadi becek dan licin karena banyak lumpur yang berserakan. Jalan yang rusak sepanjang sekitar 3 km ini menghubungkan ke Kabupaten Tulang Bawang Barat. Menurut pengendara, jalan rusak telah terjadi sejak lama namun belum kunjung diperbaiki. Saat melintas jalan ini, pengendara harus ekstra hati-hati jika tidak ingin celaka. Ada berapa kilo, Mas? Yang parah ya, yang parah. Terus dari jarak Sampai Simpang BLJ sana ya sekitar kurang lebih 3 kilo. Di sana ada lagi, ini bagus sedikit, lubang-lubang lagi. Kalau bisa dipercepat, soalnya banyak kekuatan berat. Ini terutama kayak sawit, singkong, ya kan? Yang kasihan juga sama pengguna motor. ini ada berapa kilo, Mas, kira-kira yang rusak ini, Mas? Kurang lebih berapa kilo ya? Sekitar 10 kiloan lah dari luar ini. Warga mendesak pemerintah Provinsi Lampung segera memperbaiki jalan. Selain waktu perjalanan lebih lama dan beresiko kecelakaan, jalan rusak juga rawan kriminalitas pada malam hari seperti pembegalan dan penjambretan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Belasan ton benih padi menumpuk di gudang Balai Benih Padi, Desa Medasari, Kecamatan Rawajitu Selatan, Tulang Bawang, akibat tidak laku terjual. Padahal benih itu sudah dibeli untuk stok petani pada musim tanam tahun 2022. Menurut pihak Balai Benih, tidak terserapnya benih padi itu karena petani mengurangi jumlah padi yang ditanam, bahkan ada yang enggan menanam. Sebab petani kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi dari pemerintah.
Kondisi padi yang sudah terlanjur ditanam hingga umur 20 hari juga sangat memprihatinkan. Akibat kekurangan pupuk, batang padi usia muda itu menguning dan dikhawatirkan bisa mati jika tidak segera diberi pupuk. Adalah kendalanya masalah pupuk. Kelangkaan pupuk, baik itu subsidi maupun non-subsidi, dinyatakan di Rawajati Selatan ini sangat sekali langka, sehingga kami kesulitan dalam memperoleh pupuk. Maka kami berusaha untuk mencari dari luar daerah supaya mendapatkan pupuk dan supaya tanaman kami bisa dipupuk dan bisa subur seperti tanaman-tanaman yang normal yang lainnya. Para petani tidak terlalu berminat membeli pupuk non-subsidi karena harganya tidak terjangkau di atas Rp800.000 per sak. Sedangkan harga pupuk bersubsidi Rp150.000 per sak. Pihak Balai Benih dan Petani mendesak pemerintah konsisten menyediakan pupuk bersubsidi. Hal itu supaya tidak menghambat proses penanaman dan pertumbuhan padi. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang.